Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini sudah di dalam minggu yang kedua tahun baru 2022. Pada sore hari ini firman Tuhan terambil judul yaitu mengasihi. Sudah sering ya kita membaca dan belajar tentang firman Tuhan tentang mengasihi. Mari kita ulas kembali di awal tahun ini. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap puji syukur kepadamu Tuhan buat kasih penyertaan-Mu di dalam sepanjang tahun 2021 dan menginjak tahun 2022 ini Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di tangan-Mu. Kami percaya kalau Engkau sudah menolong kami, menjaga kami di dalam tahun 2021, Engkau juga akan menjaga dan melindungi kami di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua sehingga kami boleh mengambil apa yang menjadi maksud-Mu untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam bacaan Alkitab tadi ya, tentang mengasihi itu sungguh menguatkan saya. Bagaimana kita itu harus mengasihi. Sebagai manusia itu kita tidak bisa 100% itu menuruti kehendak Allah, perintah-perintah Allah. Tapi kita harus berusaha terus dan terus. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita turuti apa sih maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi ini sudah menginjak tahun 2022. Mengasihi itu perintah Allah, perintah yang utama. Ya, semua sudah tahu juga. Yang pertama yaitu mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan akal budimu. Itu perintah Allah. Mengasihi Allah itu adalah prioritas di dalam kehidupan kita semua. Andalkan Tuhan, kasihi Tuhan. Dengan cara apa ya Bu? Dengan cara kita senantiasa berlutut di kaki Tuhan, minta penyertaan Tuhan, menyerahkan hidup kita tuh sepenuhnya kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, lidah, mulut, bibir kita itu senantiasa mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan. Dengan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Kita memegang teguh janji Tuhan, semuanya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan itu mungkin bukan waktu kita, tapi percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Andalkan Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pasti semua yang terbaik, rencana-rencana Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saat anak-anak saya masih kecil, setiap hari kita berdoa mesbah keluarga ya ke anak suami istri. Saya pegang takal kepala-kepala mereka, memberkati mereka. Kamu akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, menjadi lebih dari pemenang. Tuhan, saya serahkan hidup dan kehidupan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Saya sebagai manusia tidak mampu, kami suami istri sebagai orang tua tidak mampu. Tapi kami punya Tuhan yang mampu, yang mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan mereka semuanya. Dan kami sudah melihat mereka satu persatu di bawah Tuhan lebih hari lebih naik. Itu bukan karena saya sebagai orang tua, tapi karena Tuhan saya yang hebat, Tuhan saya yang luar biasa. Maka kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Percaya janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita itu mengasihi sesama manusia itu seperti mengasihi kita sendiri. Ayo lakukan yang terbaik. Kalau kita bisa lakukan untuk sesama kita, ayo lakukan. Kita yakin dan percaya apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Mungkin bukan kita yang menuai, tapi anak cucu kita nanti akan menuai. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya kita menabur itu pasti menuai, dan tuaian itu lebih banyak daripada
apa yang kita berikan. Banyak hal terjadi dalam hidup kita, mungkin mengenai putra-putri kita ya Bu, tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan mereka. Tapi kita yakin kalau kita senantiasa menuruti apa yang maunya Tuhan tadi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semua itu akan digenapi oleh Tuhan. Pekerjaan anak-anak kita, pasangan anak-anak kita, semua sudah Tuhan sediakan. Lakukan kehendak Tuhan, lakukan apa mau Tuhan. Mengasihi sama manusia dengan apa? Kalau kita bisa uang, ayo kita kasih. Tapi bukan berarti terus kita ini mengajari mereka untuk senantiasa meminta atau apa ya, tidak. Tapi mengasihi, kalau kita percaya. Tunggu gerakan Tuhan dalam hati kita. Bagaimana Tuhan menggerakkan, itu yang menjadi ini saya. Kalau saya berdoa, aku digerakkan ke sini, nah itu akan kita lakukan. Tuhan itu luar biasa kok, tahu kok. Misalnya saat ini ada berkat, itu Tuhan berkata kok di dalam hati saya. Dekmu akeh lho Nduk, kowe lagi untuk berkat, ayo kasih dia. Segini Tuhan, ojo segini. Jadi kayak orang kayak kita tuh kayak orang apa ya, kayak dengan teman kalau sama Tuhan itu. Berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Kemana Tuhan itu? Tuhan sudah tunjukkan kok. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Roh Kudus, itu senantiasa itu kita di dalam tuntunannya. Makanya kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesama manusia. Semuanya itu akan digenapi. Semua itu akan diberikan kepadamu. Janji-janji Tuhan itu luar biasa. Itu yang kami lakukan setiap hari, mungkin dalam berdoa. Apa Tuhan maumu hari ini itu apa Tuhan? Tuhan pasti mau ngomong kok. Mungkin tidak terus ngomong, oh ini kamu harus gini, ya enggak. Tapi di dalam kita merasa ada kata-kata, ada jawaban Tuhan. Ayo mari kita dekat sama Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Saya kadang merenung sama Tuhan. Tuhan, saat dulu kami hanya punya uang sekian, gaji sekian, sampai sekarang kok saya merasa kok semuanya kau cukupkan ya Tuhan. Merasa Tuhan senantiasa tolong. Kalau kami butuh pas pada waktunya, Tuhan itu pasti sediakan. Makanya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, proses, mari kita menikmati proses yang Tuhan sediakan dalam hidup kita semuanya. Saya walaupun tidak pernah bisa, misalnya anak-anak meminta, tidak pernah bisa memberi, tapi dalam hati saya tidak pernah menjadi orang yang termiskin atau orang yang tidak punya, tidak pernah. Itu Tuhan kasih di dalam hati kami itu senantiasa. Aku itu anak raja, bapakku itu raja, bapakku kaya. Jadi senantiasa ada penghiburan di dalam hati kita, hati saya pribadi, untuk di dalam kami mengikuti proses Tuhan. Semakin hari semakin naik dan semakin naik. Itu bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, tapi saya percaya itu karena kekuatan Tuhan. Karena kami senantiasa belajar untuk setia kepada Tuhan. Mari di dalam tahun 2022 ini kita meningkatkan kesetiaan kita. Kita serahkan hidup dan kehidupan kita itu pada Tuhan. Pasti itu Tuhan tolong. Tuhan angkat kita semakin hari semakin naik. Diberkati Tuhan, itu doa-doa saya. Puji Tuhan, mari ibu-ibu sekali lagi kita belajar untuk senantiasa setia, senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, buat kasih penyertaan-Mu di dalam tahun 2021. Kami percaya di dalam tahun 2022 ini juga Engkau akan senantiasa menjaga dan memberkati kami semuanya. Ajar kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, ajar kami untuk bisa lebih mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, kaum wanita yang mendengarkan, bahkan semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.